Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami sedia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon pimpinan Allah Roh Kudus yang mencerahkan hati kami, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 19. Tema kita, kebangkitan Kristus memulihkan hidup kita. Bagi kita yang hidup pada masa kini, Tuhan pun menginginkan agar kita mengalami kuasa kebangkitannya. Ia telah mengerjakan karya terbesarnya di dalam kematian dan kebangkitan yang memberikan pemulihan. Pemulihan baik secara personal atau secara pribadi, maupun secara komunal atau dalam persekutuan. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan melalui kebangkitannya dalam kehidupan orang percaya, sebagaimana yang kita lihat dalam teks bacaan kita. Pertama, pemulihan personal atau pemulihan secara pribadi. Pasal 20 ayat 19 menjelaskan kondisi murid-murid Yesus setelah kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu bahwa mereka berada dalam ketakutan. Mereka takut kepada orang Yahudi. Dalam ketakutannya, para murid berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Perikop ini menyampaikan bahwa mereka takut bahwa ada kelompok-kelompok yang akan juga menangkap mereka, bahkan juga bisa menyalibkan mereka, seperti Yesus sang guru mereka. Hukuman salib yang diterima Yesus bisa saja akan diterima oleh murid-muridnya. Tetapi ketakutan mereka juga disebabkan karena orang Yahudi menganggap mereka telah mencuri mayat Yesus. Nah, itu berita yang disebar. Dalam kondisi demikian, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus yang tidak dibatasi oleh ruang menjadi bukti kebangkitannya sebagai Tuhan untuk meneguhkan iman para murid. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para murid. Yesus memulihkan ketakutan para murid dengan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Damai berarti ketenangan batin. Damai berarti bahwa mereka mengalami satu pembaruan, ada satu sukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sehingga ketakutan digantikan dengan satu sukacita. Bukan saja mereka mengalami pemulihan secara personal, tetapi yang kedua ada pemulihan komunal ataupun persekutuan. Pemulihan dalam persekutuan tentu dimulai dari pemulihan secara pribadi. Setiap orang yang ada di dalamnya, yang sudah mengalami pemulihan, maka dia mampu untuk membangun hubungan, membangun persekutuan satu dengan yang lain. Hal apapun yang membuat seseorang merasa takut dan khawatir, baik secara rohani maupun secara jasmani, itu akan membuat persekutuan bisa terganggu. Tetapi ketika seseorang mengalami pemulihan satu dengan yang lain, maka di dalamnya akan ada satu ikatan. Yang disebutkan di sini ada ikatan damai sejahtera Kristus yang sungguh-sungguh boleh membuat mereka sukacita, membuat mereka mengalami pemulihan, dan membuat mereka memiliki semangat yang baru untuk terus melanjutkan misi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka. Jadi kedatangan Yesus memulihkan keadaan para murid yang tadinya berorientasi pada dirinya sendiri,
tapi sekarang mereka berorientasi atau berpusat kepada Tuhan. Kecenderungan dalam sebuah persekutuan adalah masing-masing bisa mencari kepentingan sendiri. Tetapi persekutuan di dalam Tuhan hendaknya berbeda. Persekutuan di dalam Tuhan haruslah berorientasi kepada kepentingan bersama. Dan di atas semuanya tentu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesenangan bagi Tuhan itulah yang harus diutamakan. Nah, karena itu kita membutuhkan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang adalah penghibur, yang Roh Kudus adalah pengajar. Dialah yang mampu terus memberikan kita pemulihan dari dalam, untuk kita bisa saling mengampuni, untuk kita bisa saling menerima, untuk kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Tetapi kita melihat di sini bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu menjadi tolok ukur, menjadi satu titik yang membawa mereka kepada sebuah kepastian bagaimana mereka harus menjalani kehidupan. Jadi saudara, para murid sudah mengalami pemulihan, dan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang bangkit itu, kita juga dipulihkan secara rohani, diberikan damai sejahtera, diberikan ketenangan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan, supaya pada akhirnya kita pun berorientasi, berfokus kepada Dia, melakukan kehendak-Nya, supaya dengan demikian kehidupan kita juga bisa menjadi berkat. Kita juga dipakai Tuhan menjadi alat yang membawa pemulihan orang lain datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kebangkitan Kristus memulihkan kami, dan kami juga rindu supaya Tuhan memakai kami juga menjadi alat pemulihan di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami supaya kami menjadi alat keselamatan. Engkau memulihkan kami supaya kami menjadi alat pemulihan. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Beri damai sejahtera dan pimpin kami oleh Roh Kudus supaya kami tetap konsisten, supaya kami tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.